Ya begitu ajaibnya Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Perbuatannya yang besar boleh menuntun kita untuk boleh ada di hari ini, di hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023. Kita sudah ada di hari yang pertama di bulan yang ketujuh, saudara-saudaraku, yang tentu kita yakin dan percaya bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita, yang memberikan kita kekuatan, sehingga meskipun diperhadapkan dengan segala sesuatu yang sulit dalam perjalanan kehidupan ini, tetapi kita masih tetap merasa diberkati dan mau juga jadi berkat di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apakah yang harus kita beritakan di dunia ini? Tentu yang harus kita beritakan adalah perbuatan Tuhan yang begitu besar, yang tentu dalam perjalanan kehidupan ini, lewat segala sesuatu yang kita alami, kita harus menjadi saksi-saksi tentang kebenaran firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Satu pujian kiranya memberkati kita semua. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, O Lord my God. When I in awesome wonder consider all the world thy hand hath made, I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Ya, kita berbangga karena kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang ajaib dengan segala perbuatannya yang penuh kuasa, yang penuh cinta kasih, boleh menuntun kita sampai pada hari ini. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib, agar supaya di dalamnya semakin banyak orang yang percaya dan semakin banyak orang yang merasakan bahkan menyadari bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan kasih-Nya begitu sempurna dalam perjalanan kehidupan kita. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder consider all the Lord thy hands have made, I see the
Damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku. Kembali kita ada di program Renungan Harian, dan untuk hari ini kita akan baca firman Tuhan dari ayatnya yang ke-9 dan 10, 1 Petrus pasal 2. Sebelum kita baca firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, melalui Alkitab kami mengetahui apa yang harus kami lakukan. Tolonglah kami agar firman ini jadi panduan hidup kami, sehingga kami tidak tersesat. Kami mampu menunjukkan siapa kami sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Amin. Firman-Nya dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya teringat suatu ketika sempat keluar daerah dalam suatu acara. Tapi ketika kegiatan resminya sudah selesai, kami dihantar untuk kemudian sedikit jalan-jalan. Kami tiba di suatu pasar, lalu kemudian kami coba untuk membeli beberapa barang di sana. Ketika kami kemudian mencoba membuka percakapan, ada orang yang ada di samping kami, lalu kemudian mendengar suara kami atau percakapan kami. Kami tidak mengenal orang itu, tapi kemudian dia berkata, "Oh, orang dari Manado ya?" Dari bahasa, dari logat kami, dia mampu mengenali asal kami. Bahasa, saudaraku, bisa menjadi satu identitas, seperti pengalaman kami. Orang yang tak kenal tadi, karena mendengar cara berbicara kami, dia bisa menyimpulkan asal kami, identitas kami. Nah, dalam bagian Alkitab ini, saudara-saudaraku, Alkitab mengingatkan kita identitas kita sebagai orang Kristen. Menarik, ada beberapa hal diingatkan firman Tuhan. Dalam ayat 9 kita perhatikan, kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya. Dahulu kamu bukan umat Allah, tapi sekarang menjadi umat-Nya. Dulu kamu tidak dikasihani, tapi sekarang beroleh belas kasihan. Saudara, inilah kata Alkitab tentang kita. Seolah-olah inilah identitas kita. Kita ini adalah bangsa yang terpilih. Kita ini adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Sehingga dengan identitas ini, kita diminta untuk apa? Menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saudaraku, sebagai orang Kristen, melekat kepada kita identitas Kristus. Bahwa menjadi anak Tuhan, identitas kita dilihat bahwa kita orang Kristen bukan hanya kita menonjolkan simbol-simbol rohani di dalam diri kita. Pakai salib, ya, atau dalam status di FB kita pakai ayat-ayat rohani, kalimat-kalimat rohani. Identitas kita sebagai orang Kristen tidak hanya ditunjukkan dalam hal-hal demikian. Tapi identitas kita sebagai orang Kristen, kita harus tunjukkan melalui gaya hidup kita. Mari kita perhatikan apa kata firman Tuhan dalam ayat pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Identitas kita sebagai umat Tuhan nampak dari gaya hidup kita, cara bicara kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, dan apa yang kita perbuat. Buanglah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab apa? Melalui hidup kita, Tuhan ingin kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar.
bagaimana mungkin kita menyebut diri anak Tuhan, lalu yang kita lakukan sebenarnya mempermalukan Tuhan. Muliakanlah Tuhan melalui hidupmu, sebab itulah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau ingatkan kami siapa diri kami dan apa yang harus kami lakukan sebagai anak Tuhan. Sebagai pribadi-pribadi yang telah mengikut Tuhan, tolonglah kami agar dalam hidup ini kami memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Jadikan hidup kami berkat, jadikan hidup kami bermanfaat bagi semua orang. Sehingga dari hidup kami, nama-Mu dimuliakan, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.